Imam Malik bin Anas ini adalah imam di mazhab Maliki. Makanya disebut dengan Maliki karena nama beliau Malik, ya, Imam Malik bin Anas. Nama dan nasabnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amru bin Haris bin Ghaiman bin Khusail bin Amr bin Haris Asabah bin Auf bin Malik bin Zaid bin Shaddad bin Zur'ah. Beliau lahir tahun 93 Hijriah di Madinah. Wafat pada hari 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah di Madinah juga. Dalam usia 89 tahun, dalam usia 89 tahun beliau meninggal di penjara karena kekukuhan beliau untuk memegang fatwa-fatwanya. Imam Malik bin Anas ini juga dikenal sebagai Imam Madinah, satu-satunya dari keempat imam yang ada yang beliau tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk urusan yang sangat penting. Artinya beliau tidak pernah pindah, tidak pernah hijrah. Selalu dari awal, dari lahirnya sampai beliau meninggal, itu beliau tetap berada di Madinah. Bahkan ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa Imam Malik ini itu hanya keluar dari Madinah untuk haji dan umrah saja. Jadi beliau nggak keluar kemana-mana. Kenapa? Karena memang beliau beranggapan bahwa pusat ilmu itu ada di Madinah pada saat itu. Pusat ilmu itu ada di Madinah pada saat itu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat utama dari sahabat-sahabat Rasulullah, dari generasi sahabat dan tabi'in, dalam sebuah keterangan menyebutkan bahwa ada 156 sahabat Rasulullah yang tetap tinggal di Madinah, setelah Rasulullah wafat. Sementara di Mekah sendiri itu hanya 56 sahabat Rasulullah yang tinggal di Mekah setelah Rasulullah wafat, ya. Kemudian di Kufah juga sekitar 50 orang. Di Basrah juga sekitar 50 orang. Di Madinah 150-an, 156 kalau di dalam riwayat disebutkan. Jadi memang dominan para sahabat Rasulullah itu tetap tinggal di Madinah setelah Rasulullah wafat. Itu sebabnya Imam Malik tidak mau keluar daripada Madinah karena beliau beranggapan disitulah pusatnya ilmu. Disitulah pusatnya tempat bisa mengambil fatwa-fatwa dan tempat bisa mengambil contoh daripada sahabat Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa guru daripada Imam Abu Hanifah ini itu lebih daripada 900 orang. Bisa kebayang nggak ya? Ada keterangan menyebutkan guru dari beliau ini 1.700. Tapi dalam keterangan yang lain mengatakan bahwa guru beliau ini 900. Wallahu alam. Tapi ini angka yang luar biasa. Kalau kita kira-kira berapa ya guru kita? Apalagi kalau kita pilih-pilih guru kan? Kalau ustadz itu yang cerita, ustadz itu yang nyampaikan, saya nggak mau ikut. Hah? Kalau ustadz ini, ayo kita bareng-bareng. Nah, di zaman para sahabat, para imam mazhab, tabi ini itu nggak seperti itu. Dimanapun ilmu itu ada, beliau kejar. Jadi dalam keterangan Imam An-Nawawi mengatakan guru daripada Imam Abu Hanifah ini ada 900 orang. 300 diantaranya adalah golongan sahabat. 600 orang itu golongan tabi'in. Ya. Lebih kurang 300 orang itu golongan sahabat, 600 orang golongan tabi'in. Ini luar biasa beliau ini. Dia berguru 900 orang.
Rata-rata keempat imam mazhab itu ratusan gurunya. Masing-masing mereka tuh ratusan guru. Nggak ada yang pilih-pilih guru. Nggak ada yang sedikit gurunya. Ratusan. Ada guru-gurunya, nama gurunya, kemudian murid-muridnya juga ada. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah salah satu murid daripada Imam Malik. Penilaian keilmuan Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seandainya tidak ada Malik dan Sufyan, Sufyan itu maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya. Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan, maka sungguh akan hilanglah ilmu Hijaz. Ilmu Hijaz itu adalah ilmu yang ada sekitar Makkah, Madinah, sekitar Jazirah Arab itu. Maka disebut kalau tidaklah ada Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, maka ilmu Hijaz itu akan menghilang. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Malik bin Anas adalah seorang yang siqah, imam penduduk Hijaz. Dia adalah murid Zuhri yang terdepan. Jika penduduk Hijaz menyelisihi Malik, maka yang benar adalah Malik. Ini luar biasa pujian daripada ulama ini, Abu Hatim. Dia adalah murid utama daripada Az-Zuhri. Dan kalau ada orang berselisih dengan Imam Malik, maka hampir bisa dipastikan yang benar itu adalah Imam Malik. Ini pujian yang luar biasa yang diberikan oleh para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hambal berkata, Malik bin Anas adalah yang paling kokoh dari manusia dalam hadis. Ahmad bin Hambal itu imam mazhab Hambali, ya. Malik bin Anas adalah yang paling kokoh dari manusia dalam hadis. Jadi memang Imam Malik ini sangat menguasai terhadap hadis. Kitab yang beliau karang, kitab beliau salah satu yang paling terkenal itu adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta itu sebenarnya bukan kitab fikih. Al-Muwatta itu adalah kitab hadis sebenarnya. Al-Muwatta itu adalah kitab hadis. Isi hadisnya lebih kurang seribuan. Kita bulan yang lalu sudah tampilkan kitab-kitab hadis yang muncul atau yang kita sampai ke kita. Salah satunya Al-Muwatta itu juga ya muncul, itu hadisnya lebih kurang 1000. Dan 1000 hadis itu dihafal oleh Imam Syafi'i dalam waktu 9 malam. Nanti kita jelaskan dalam penjelasan tentang Imam Syafi'i. Beberapa catatan tentang Imam Malik. Sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam berfatwa. Kisah orang yang sudah berjalan selama 6 bulan menanyakan masalah agama. Ini ada kisah orang sudah berjalan selama 6 bulan untuk ketemu dengan Imam Malik. Untuk menanyakan beberapa masalah. Sampai ketemu dengan Imam Malik nggak mau jawab. Ini karena kehati-hatian Imam Malik. Beliau nggak tahu kalau orang ini sudah berjalan 6 bulan untuk ketemu dengan beliau. Tapi orang ini maksa Imam Malik nggak mau jawab, tapi dia maksa minta dijawab. Bertengkar. Akhirnya Imam Malik menyuruh penjaga untuk polisi lah atau apa ya, untuk mendera orang ini, mencambuk, sampai orang ini dicambuk 9 kali, karena nggak boleh maksa orang yang nggak mau jawab. Gitu. Imam Malik nggak mau jawab, tapi dia maksa. Akhirnya dicambuk 9 kali untuk memberikan pelajaran. Kemudian setelah dicambuk 9 kali, barulah orang ini menjelaskan bahwa dia itu datang ketemu Imam Malik itu jalan selama 6 bulan. Setelah disampaikan itu, Imam Malik barulah menyesal. Imam Malik menyesal. Kemudian barulah Imam Malik mengatakan, baik, setiap cambukan yang kamu terima,
Saya jawab satu pertanyaan. Jadi 9 kali dicambuk, 9 pertanyaan akan dijawab oleh Imam Malik. Kemudian bertanyalah beliau ini 9 pertanyaan. Dijawab semua oleh Imam Malik. Setelah selesai, orang ini malah apa? Malah minta dicambuk lagi. Orang ini minta dicambuk lagi. Ya Imam Malik, cambuk lagi lah saya, supaya saya bisa nanya lagi gitu. Karena masih ada pertanyaan yang lain yang mau saya tanyakan. Sedemikian luar biasanya Imam Malik ini hati-hati dalam berfatwa. Sangat hati-hati dalam berfatwa. Kemudian Khalid bin Khaidasi, aku datang kepada Malik dengan membawa 40 masalah. Dia cuma jawab 5 masalah saja. Dari 40 masalah yang dibawa kepada Imam Malik, dijawab oleh Imam Malik cuma 5 aja. Kemudian mazhab Maliki itu tumbuhnya di Madinah, besarnya di Madinah. Ya, tumbuh dan besar di Madinah. Berkembang dan dianut sebagian besar Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain dan Kuwait. Ya. Jadi penyebaran mazhab Maliki ini banyak di Maroko. Jadi kalau ada yang belajar ke Maroko, ya, seperti siapa Ustadz Abdul Somad itu kan banyak belajar di Maroko. Ya. Nah di Maroko itu mazhab yang dianut adalah mazhab Maliki. Ya. Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain dan Kuwait. Populasinya itu sekitar 25% Muslim di dunia. Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak termasuk Syiah ya, nggak termasuk Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia populasinya 25% adalah mazhab Maliki.